Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dian Permana Putri dengan NIM C0C023014. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang, usaha, dan persediaan. Nah, apa itu piutang usaha dalam pajak? Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan akibat penjualan kredit. Dalam akuntansi fiskal, piutang diakui sebagai penghasilan saat hak tagih muncul, bukan ketika uang tunai diterima. Dengan demikian, perusahaan tetap berkewajiban melaporkan piutang sebagai bagian dari penghasilan kena pajak, meskipun kas belum masuk. Prinsip accrual basic. Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip accrual basis, artinya penghasilan diakui ketika hak menagih timbul. Jika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit, maka saat transaksi dilakukan, penghasilan sudah muncul dalam laporan fiskal. Prinsip ini menjaga agar penerimaan negara tidak tertunda hanya karena pembayaran dilakukan belakangan. Risiko piutang usaha. Meskipun piutang dianggap penghasilan, terdapat risiko piutang tidak tertagih. Dalam akuntansi komersial, perusahaan dapat membentuk cadangan kerugian piutang. Akan tetapi, dalam fiskal, cadangan tersebut tidak otomatis dapat dijadikan biaya. Regulasi fiskal lebih ketat untuk memastikan hanya piutang yang benar-benar tidak tertagih yang dapat dihapuskan dari penghasilan bruto. Syarat kerugian piutang. Kerugian piutang baru dapat diakui sebagai pengurang penghasilan jika memenuhi ketentuan tertentu. Salah satunya yaitu piutang tersebut sudah diserahkan penagihannya ke pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara. Selain itu, harus ada perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur yang menyatakan bahwa piutang dihapuskan secara resmi. Syarat lainnya adalah adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya tidak dapat dibayar. Perusahaan juga wajib melampirkan daftar piutang yang tidak tertagih dalam SPT tahunan PPh. Tanpa adanya syarat ini, penghapusan piutang tidak akan diakui oleh Fiskus. Dengan demikian, beban piutang hanya diakui jika benar-benar ada buktinya nyata ketidakmampuan untuk membayar. Perlakuan pajak piutang. Secara fiskal, piutang dianggap penghasilan saat hak tertagih timbul. Cadangan kerugian piutang tidak diperkenankan kecuali bagi usaha tertentu seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan BUMN atau BUMD yang bergerak di bidang pembiayaan. Apabila syarat penghapusan piutang dipenuhi, barulah biaya kerugian diakui dalam laporan fiskal. Rekonsiliasi fiskal atas piutang. Karena terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal, maka diperlukan rekonsiliasi fiskal. Misalnya, cadangan kerugian piutang yang dicatat secara komersial tidak bisa diakui dalam fiskal sehingga dilakukan koreksi positif. Namun, apabila piutang benar-benar tidak tertagih sesuai aturan, maka baru boleh dikoreksi sebagai pengurang penghasilan. Selanjutnya ada persediaan dalam fiskal. Persediaan sangat penting karena berpengaruh pada harga pokok penjualan atau HPP yang digunakan untuk menentukan laba kena pajak. Oleh sebab itu, Fiskus mengatur metode penilaian dan pencatatan persediaan. Hanya metode tertentu yang diperbolehkan dan penggunaannya harus konsisten dari tahun ke tahun.
Metode penilaian persediaan. Dalam akuntansi komersial dikenakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Namun, dalam perpajakan Indonesia, metode yang diperbolehkan hanya FIFO dan rata-rata tertimbang. Metode LIFO tidak diakui karena dianggap dapat membuka celah manipulasi laba, dapat menunda pengakuan biaya. Perubahan metode hanya boleh dilakukan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Penurunan nilai persediaan. Dalam akuntansi komersial, perusahaan dapat menurunkan nilai persediaan jika harga pasar turun atau barang mengalami kerusakan. Namun dalam fiskal, penurunan nilai tidak serta-merta diakui sebagai biaya. Hanya kerugian akibat persediaan yang rusak, usang, atau hilang yang boleh dikurangkan, dan itu pun harus disertai bukti nyata seperti berita acara atau dokumen resmi. Kewajiban pencatatan persediaan. Perusahaan wajib menyelenggarakan pencatatan persediaan secara teratur, jelas, dan konsisten. Apabila DJP menilai pencatatan tidak memadai, maka DJP berhak menghitung ulang nilai persediaan dengan cara lain sesuai aturan perpajakan. Pencatatan persediaan juga wajib dilaporkan dalam SPT tahunan karena memengaruhi besarnya HPP dan laba kena pajak. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu piutang usaha dan persediaan adalah aset lancar yang memiliki implikasi fiskal besar. Piutang diakui sebagai penghasilan saat hak tagih muncul, sementara kerugiannya hanya diakui bila memenuhi syarat tertentu. Persediaan hanya boleh dinilai dengan metode FIFO atau rata-rata, serta penurunan nilainya harus terbukti nyata. Perbedaan dengan akuntansi komersial menimbulkan kebutuhan rekonsiliasi fiskal. Mungkin itu pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.